أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'du, jamaah salam maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kembali menakdirkan kita hadir dalam majelis taklim. Satu kesempatan yang wujud berkahnya umur kita adalah manakala kita bisa memaksimalkan dalam hal yang baik, bahwa barokahnya waktu adalah digunakan dalam hal yang baik, barokahnya ilmu adalah diamalkan apa yang sudah diketahuinya. Maka fakwan Allah menyebutkan annahu la ilaha illallah. Jadi berilmu itu wajib sebelum kita beramal, dan beramal itu wajib setelah kita mengetahui ilmunya. Maka orang yang alim itu bukan yang pintar, tapi Imam Ali menyebutkan innamal alimu man amila bima alima. Orang layak disebut alim itu kalau innamal alimu man amila bima alima, apabila ilmu yang dimilikinya sudah bisa berwujud amal, wa waqafahu ilmuhu amalan, dan senantiasa mengiringi setelah ilmu didapat maka amalan dikerjakan. Dalam yang lain selain di kasratul hadis, orang yang alim itu bukan orang yang banyak menghafal hadis, tetapi orang yang alim adalah bil khasyah, yang rasa takutnya paling banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peristiwa di dalam hadis ketika Rasulullah menceritakan tentang orang bodoh tapi takut. Ini sebelum Rasulullah. Ada yang menyebutkan itu ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu umat yang tidak ketemu dengan masa kenabian, atau tidak ada dakwah yang sampai kepada dirinya. Kalau hari ini susah, karena dakwah Nusantara sudah menyebar, entah dewan dakwah Islamiyah, entah pondok pesantren di daerah Allah, biasanya tempat-tempat yang terpencil itu diiringi dai. Rasulullah menceritakan ada seorang ayah, dia pesan kepada anaknya, "Wahai anakku, nanti kalau bapak meninggal, bapak pesan satu, tolong jenazah bapak dibakar. Nanti kalau sudah jadi abu, kamu pergi ke laut, ke tengah disebar." Alasannya sederhana, bapaknya, bapak khawatir nanti nanti bapak itu dibangkitkan kalau mati dan tidak dibakar. Dia nggak beriman, tidak ngerti ilmu, betul. Ada dibakar, disebar ke laut. Allah Subhanahu wa taala kemudian membangkitkan di hari kiamat. Ketika ditanya, apa yang melandasi Anda memerintahkan untuk dibakar? Khasyitu. Jawabannya, saya takut kepadamu ya Allah. Kenapa kamu takut? Saya merasa banyak maksiat. Saya khawatir
dibangkitkan ya, di akhirat saya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kenapa kamu katakan saya tidak yakin kalau engkau ya Allah mampu membangkitkan saya setelah saya dibakar dan akhirnya berterbangan di atas laut. Ya, ternyata Allah mampu membangkitkan. Dan kenapa orang tadi ya, tidak dikafirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Di dalam pernyataannya para ulama menyimpulkan karena yang pertama dia ahli fitrah, yang kedua dia jahil bodoh tapi memiliki iman, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ternyata inti sebuah iman ataupun ilmu. Ya. Maka laisal ilmu bikasratil hadis walakin ilmu bil khasyah. Jadi tandanya kita orang alim itu kalau rasa takut kita kepada Allah sudah bisa wujud karena keyakinan kita adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para jamaah, kita masuk dalam tema tafsir kita surat Saba kemarin. Belum selesai cerita surat Saba, kalau mau sekilas disimak Saba ayat ke-15 surat ke-34, masih surat Makkiyah, turunnya di kota Makkah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisah tentang Saba. Ya. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayatun. Sungguh karena telah ada li Saba'in dalam negeri Saba di maskanihim tentang negeri mereka tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah mengabadikan tanda kauniyahnya tentang negeri Saba. Jannatani an yaminin wa shimalin. Ada dua kebun di sebelah kanan dan kiri negeri itu. Ya. Jadi ada kebun yang dialiri oleh sebuah bendungan namanya kalau dalam Al-Quran Sayyidul Aram ayat yang ke-16 itu. Allah berfirman kepada penduduknya, "Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu." Makanlah apa yang dirizkikan oleh Rabb Tuhan kalian, washkuru dan bersyukurlah kepada Tuhan kalian, Rabb kalian. Baldatun, Allah menyifati negeri Saba itu baldatun, ini adalah baldatun thayyibatun, negeri yang nyaman, makmur, baik, wa rabbun ghafur, dan negeri ini ya, memiliki Rabb Ghafur yang maha pengampun. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah dalam tafsirnya ya, tentang negeri Saba. Ya. Ini kalau di dalam atlas Al-Quran digambarkan ya, sempat kami tulis ya. Jadi negeri Saba itu negeri yang paling makmur di tahun itu, zaman itu ya. Ini zaman setelah masa kenabian Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dulu Saba itu pertama negeri kafir karena Hudhud ketika dikumpulkan oleh Sulaiman, Hudhud tak muncul. Ditanya, kemana Hudhud? Ya. Dia Israel, jawaban pasukannya Sulaiman saat itu. Ya. Nanti kalau Hudhud datang tidak ada alasan yang syar'i, pasti akan saya sembelih. Ya. Lalu adikan. Ya. Jadi majelisnya tetap ya, yang telat dibelai. Ya. Nabi Sulaiman ada Hudhud. Ya. Hudhud datang ditanya, apa alasan telat? Saya tadi dari sebuah perjalanan yang jauh sekali. Saya melihat negeri yang besar. Ya. Penduduknya tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada Lisyamsi, matahari. Ya. Dan dikuasai oleh seorang perempuan yang kemudian hari namanya Ratu Bilqis. Ya. Akhirnya Sulaiman penasaran, memerintahkan kepada pasukannya untuk menyembah
Bilqis ke hadapan Mulku Sulaiman, kerajaan Sulaiman. Dipindah, hanya Bilqis masuk Islam. Ya, setelah masuk Islam ini, ya, Allah mengaruniakan sebuah negeri yang sangat subur, sangat makmur, bahkan Allah mensifati baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini negeri yang aman, nyaman dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua penduduknya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu berangsur-angsur lama sekali. Ya. Bahkan di dalam tafsir ada bendungan fenomenal namanya bendungan Maghrib. Ya. Kalau ayat 16 Allah menyebutkan fa'arsalna 'alaihim sailal 'aram. Ya. Kemudian kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Jadi bendungan itu digambarkan oleh para ahli tafsir tingginya 16 meter. Ya. Kemudian panjangnya 620 meter ada dalam tafsir. Kemudian lebarnya 60 meter. Ya. Itu kalau hari ini kecil, tapi hari itu sudah sangat hebat sekali. Saya bendungan Maghrib sampai fenomenal diabadikan dalam Al-Quran saya. Ya. Maka semua penduduk merasakan betul ya, barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan tidak pernah gagal panen, tidak pernah ada hama. Ya. Dan itu yang ditanam bukan sembarangan tanaman, tapi adalah anggur. Ya. Di negerinya Saba ya. Ya. Itu berjalan lama sekali sampai Allah Subhanahu wa taala melihat sudah mulai ya, lalai dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam ayat yang ke-16, fa'aqradu, maka mereka berpaling, fa'arsalna 'alaihim sailal 'aram, kami kirim kepada mereka sailal 'aram, banjir bandang yang sangat besar. Waqadnahum bi jannataihim jannataini, dan kebun kurma dan kebun anggur yang subur tadi kami ganti dengan dua buah kebun zawatai ukulin khamtin, ya, dengan kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Ya. Jadi langsung dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh kenikmatan itu ya, buah yang segar dan pahit. Ya. Wa ahlil, ya, kemudian buahnya ya pahit yang berduri. Wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon sidr, pohon bid'ah yang bisa ditanam. Ya. Jadi betul-betul dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali pembinasaan. Ya. Ini